Pagi itu, mentari belum tinggi saat seorang pria tua berseragam biru tua turun dari angkot di depan gedung perkantoran megah di pusat kota. Rambutnya sebagian sudah memutih, wajahnya keriput namun bersih, dan senyumnya lebar meski langkahnya pelan. Di tangan kirinya tergenggam map plastik berisi surat kontrak kerja, dan di tangan kanan, ia menggenggam topi lusuh yang ia lepas untuk menyapa satpam di gerbang. "Selamat pagi, Pak," sapa Pak Darto ramah sambil menunduk sopan. Satpam muda itu hanya mengangguk sekilas, matanya sibuk menatap ponsel. Pak Darto tak ambil hati. Ia tahu hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang penuh gejolak, kini ia hanya ingin hidup sederhana, menjadi office boy di sebuah perusahaan bernama PT Maju Bersama. Gedung kantor itu tinggi menjulang dengan dinding kaca yang mengkilat. Beberapa karyawan sudah tampak datang, sebagian besar dengan pakaian rapi, sepatu mengilap, dan wajah sibuk. Pak Darto melangkah perlahan ke dalam lobi, merasakan hawa dingin dari pendingin ruangan yang menyambutnya. Langkahnya terhenti sejenak saat melihat pantulan dirinya di kaca. Seragamnya tampak kusut, sepatunya sudah usang, dan wajahnya tampak sangat kontras dengan para profesional muda di sekitarnya. Namun ia tersenyum. "Yang penting hati tetap bersih," gumamnya pelan. Ia menuju resepsionis dan menyebutkan namanya. Lalu diarahkan ke lantai 5 untuk bertemu dengan koordinator HR. Lift terbuka, dan beberapa karyawan menatapnya sekilas. Beberapa di antaranya langsung menutup hidung, berpura-pura batuk, lalu saling berbisik sambil menahan tawa. Pak Darto berpura-pura tak mendengar. Meski dalam hati, ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Di ruang HR, seorang wanita muda bernama Ibu Melati menyambutnya dengan sopan. Ia menjelaskan tugas-tugasnya, membersihkan pantry, menyapu koridor, mengantar dokumen, dan sesekali menyeduh kopi untuk para staf. Pak Darto mengangguk sopan dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Setelah tanda tangan beberapa dokumen, ia diberikan satu set kunci dan pel mop. Hari pertama dimulai. Pak Darto memulai tugasnya dengan membersihkan pantry. Ia menyikat setiap sudut dengan telaten, mencuci gelas-gelas kotor yang ditumpuk sembarangan, dan menata ulang rak yang berantakan. Ia bahkan sempat menemukan beberapa peralatan listrik yang rusak dan memperbaikinya diam-diam. Namun saat ia selesai dan keluar dari pantry, ia disambut dengan tawa kecil dari dua karyawan muda yang tengah duduk di pojok ruang istirahat. "Lihat tuh, OB baru. Semangat banget, kayak calon manajer," celetuk seorang pria muda bernama Denny, yang baru 6 bulan bekerja di sana. "Jangan-jangan dulu OB juga pernah mimpi jadi direktur, terus gagal. Jadinya balik nyapu," sambung temannya, Winda, sambil tertawa pelan. Pak Darto hanya tersenyum dan menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia tak ingin konflik, tak ingin menjadi pusat perhatian. Yang ia inginkan hanyalah menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Saat jam makan siang tiba, kantin di lantai 2 mulai dipenuhi karyawan. Pak Darto memilih duduk di bangku belakang, membawa bekal nasi bungkus dari rumah yang dibungkus koran. Ketika ia membuka bungkusnya, aroma sederhana dari sambal tempe dan sayur lodeh memenuhi udara. Beberapa karyawan menoleh, lalu menutup hidung. Mending makan di luar aja deh, baunya kayak warung kaki lima," celetuk salah satu staf wanita yang duduk agak jauh. Pak Darto menoleh, tapi kembali menunduk. Ia menggigit makanannya perlahan. Baginya, makanan ini adalah rezeki. Ia tidak akan malu hanya karena pembungkusnya bukan dari kotak makan mewah. Usai makan, ia kembali bekerja. Ia mengepel lantai koridor lantai 4, tempat ruang para manajer berada. Salah satu dari mereka, seorang wanita berambut panjang dengan nama Ayu Nirmala, manajer proyek, melintas sambil berbicara di telepon. "Ya, saya tahu itu. Tapi kita nggak bisa pakai vendor senaknya. Nanti dokumennya,
Ia terpeleset sedikit karena lantai yang baru selesai dipel, meski tidak sampai jatuh. Namun ia langsung membentak. "Pak, jangan ngepel sembarangan. Itu berbahaya tahu," bentaknya sambil menunjuk wajah Pak Darto. Pak Darto buru-buru meminta maaf dan menunjuk papan bertuliskan, "Hati-hati lantai basah," yang sebenarnya sudah ia pasang di ujung koridor. Tetap saja. Jangan kerja asal. Ini kantor profesional, bukan pasar." Pak Darto menunduk dalam-dalam. Ia tak membalas sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk dan memindahkan papan peringatan lebih dekat ke tengah. Ayu mendengus dan melanjutkan jalan. Hari itu berlalu dengan lambat. Banyak tugas kecil, tapi penuh sindiran, tatapan sinis, dan perlakuan yang merendahkan. Pak Darto beberapa kali mendengar orang menyebut namanya dengan nada meledek, atau sengaja menjatuhkan gelas agar ia membersihkannya. Bahkan ada yang menulis di papan pantry, "OB rajin bukan berarti pintar." Namun Pak Darto tetap tenang. Saat sore menjelang, dan karyawan mulai berkemas pulang, ia duduk sebentar di bangku pantry sambil menyeduh kopi hitam dalam gelas kecil. Ia membuka buku catatan kecil dari sakunya, lalu menulis beberapa kalimat. Hari pertama berjalan lancar. Lingkungan kerja cukup dinamis, meski komunikasi antar individu tampak belum sehat. Beberapa karyawan terlalu fokus pada status, bukan fungsi. Tapi tidak apa-apa. Mereka belum mengenal saya. Ia menutup buku kecil itu, menyelipkannya ke saku, lalu kembali berdiri untuk menyapu lantai. Di luar, hujan mulai turun. Lembut dan pelan. Malam itu, saat semua lampu kantor sudah padam dan hanya lampu lorong yang menyala temaram, Pak Darto duduk sendirian di musola kantor, menunduk khusyuk dalam doa. Tak ada yang tahu bahwa di hatinya yang tampak tenang, ada luka lama yang belum sembuh. Dan ada alasan besar mengapa ia memilih menjadi office boy di usia senja. Padahal ia bisa saja duduk di ruang eksekutif jika ia mau. Hari pertamanya memang penuh cobaan, tapi bukan kehinaan yang ia rasakan, melainkan ujian kesabaran. Ia yakin, waktu akan menunjukkan siapa yang sebenarnya sedang belajar, dan siapa yang hanya pandai menilai orang dari seragamnya. Dan malam itu, saat hujan berhenti, Pak Darto pulang dengan langkah yang tetap tenang. Di sepanjang jalan, ia teringat ucapan almarhum istrinya. "Jangan pernah takut jadi kecil di mata manusia, asal besar di mata Tuhan." Ia tersenyum tipis. Hari pertama mungkin berat. Hari kedua Pak Darto bekerja dimulai lebih pagi dari biasanya. Ia sudah tiba di kantor pukul 6, bahkan sebelum satpam berganti shift. Hujan semalam membuat halaman depan kantor dipenuhi daun dan lumpur dari jalan. Tanpa diminta, Pak Darto langsung menyingsingkan lengan seragamnya, mengambil sapu lidi dari gudang, dan mulai membersihkan trotoar serta selokan depan. Sambil menyapu, ia tersenyum kecil pada angin pagi yang sejuk. Ada ketenangan dalam pekerjaannya, meski dunia di sekitarnya belum menyambutnya dengan hangat. Satu persatu karyawan mulai berdatangan. Sebagian hanya melintas begitu saja. Sebagian lain melihat ke arahnya dengan raut yang sulit ditebak, antara heran, acuh, dan sinis. "Aduh, kenapa OB itu kerja kayak mau menang lomba ya?" bisik seorang pegawai wanita bernama Lala pada temannya sambil berjalan masuk. "Biarlah. Biar cepat jadi OB of the month," sahut temannya, lalu tertawa. Pak Darto mendengar jelas, tapi ia tetap menunduk, menyapu dengan ritme yang tenang dan pasti. Di dalam kantor, ia melanjutkan tugasnya, menyeduh teh untuk HR, membersihkan loker karyawan, hingga menyapu lantai tangga darurat yang jarang dipakai. Tak ada pekerjaan yang ia anggap remeh. Semua ia kerjakan seolah-olah ruangan itu milik pribadinya. Namun, justru keseriusannya itu membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. "Pak, kopi saya kok nggak panas banget? Bapak tahu nggak,
Saya butuh kafein supaya mikir, bukan air rendaman abu, kata Denny dengan nada tinggi saat Pak Darto mengantar kopi ke ruangannya. Maaf ya, Mas. Saya ganti yang baru, ya? Jawab Pak Darto lembut. Namun Denny sudah mengibaskan tangan dan membuang kopi itu ke tempat sampah di depannya. Udah nggak usah. Lain kali kalau nggak paham, belajar dulu cara bikin kopi. Masa bikin kopi aja salah, katanya ketus. Pak Darto hanya menunduk dan berjalan pergi. Tak lama setelah itu, Pak Darto diminta untuk membersihkan kaca luar yang ada di balkon lantai 3. Meskipun itu sedikit berisiko, ia tetap melakukannya dengan hati-hati, mengikat tubuhnya dengan tali pengaman seadanya, dan mulai mengelap kaca satu persatu. Dari dalam, beberapa pegawai melihat ke arahnya dan tertawa. Wah, OB-nya multitasking. OB, teknisi, akrobat, canda Winda sambil merekam diam-diam. Upload ke story IG lucu, tambah temannya. Video itu diunggah ke media sosial kantor secara anonim. Tanpa nama, tanpa konteks. Hanya caption. Karyawan spesialis segala bidang wajah tersenyum berkacamata hitam. Sorenya, Pak Darto kembali ke pantry untuk membersihkan gelas-gelas kotor. Di rak atas, ia melihat beberapa piring dan termos berdebu. Ia naik kursi kecil untuk mengambilnya, tapi belum sempat menyentuhnya. Kursi itu bergeser karena kaki yang goyah. Tubuhnya oleng dan jatuh menghantam lantai dengan keras. Brak! Suara keras itu membuat beberapa pegawai berlarian menuju pantry. Pak! Astaga! Bapak kenapa? Tanya seorang staf bernama Rina dengan panik. Pak Darto meringis. Kepalanya sedikit terbentur lantai, dan tangannya terasa nyeri. Tapi ia masih sadar. Maaf, Bu. Saya jatuh, katanya pelan, mencoba bangkit. Beberapa orang membantu, namun tidak semua menunjukkan empati. Siapa suruh naik-naik kursi tua gitu? Salah sendiri. Lain kali hati-hati dong. Jangan bikin repot. Celetuk Ayu dingin. Mana sempat kalau OB aja bikin kekacauan. Sambung Winda, yang tampak lebih terganggu dengan piringnya yang pecah daripada kondisi Pak Darto. Pak Darto tersenyum kecut. Ia hanya berkata, saya minta maaf. Petugas medis dari kantor datang dan memeriksa. Tidak ada luka serius, hanya lebam kecil di lengan. Tapi yang lebih menyakitkan dari jatuhnya tubuh adalah jatuhnya harga diri yang ia jaga rapat-rapat. Malam itu, setelah semua karyawan pulang dan suasana kantor sunyi, Pak Darto duduk di kursi pantry yang tadi sempat membuatnya jatuh. Ia menyeduh teh hangat, lalu membuka catatannya lagi. Tulisan tangannya rapi dan tenang. Hari kedua. Saya belajar sesuatu. Banyak orang terburu-buru menilai dari tampilan, tanpa tahu bagaimana seseorang sampai di titik ini. Tapi saya tidak marah. Saya hanya khawatir. Dunia sedang kehabisan kesabaran dan empati. Ia menatap gelas teh yang mengepul perlahan. Saya jatuh bukan karena kursi, tapi karena manusia mulai lupa caranya memperlakukan manusia lain. Tapi saya masih percaya, akan ada waktu di mana mereka menyadari semuanya. Pak Darto bangkit. Ia pel lantai satu kali lagi sebelum pulang, walaupun itu bukan tugasnya. Ia tahu, pekerjaan kecil bila dilakukan dengan hati besar, akan berdampak lebih dari yang orang bayangkan. Di halte depan kantor, ia duduk menunggu angkot sambil mengompres tangannya dengan sapu tangan basah. Seorang anak kecil yang menjual tisu menghampirinya dan berkata, "Pak, capek ya?" Pak Darto tersenyum. "Iya, Nak. Tapi capek itu tandanya kita masih hidup dan berguna." Anak itu tertawa kecil dan memberikan selembar tisu gratis. "Ini buat Bapak, biar cepat sembuh." Pak Darto menerimanya dengan haru. Tiba-tiba, perhatian kecil dari seorang bocah asing jauh lebih menyentuh daripada ribuan tatapan di kantor besar tadi. Hari itu, Pak Darto pulang bukan dengan luka,
tapi dengan tekad yang semakin kokoh. Jika dunia memperkecil dirinya, ia akan tetap berjalan tegak. Karena ia tahu, bukan jabatan yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita bersikap ketika diremehkan. Hari-hari berlalu, dan Pak Darto tetap datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tak ada keluhan keluar dari mulutnya. Tak ada keluh kesah, meskipun cemoohan dan perlakuan tak adil masih terus ia alami. Ia tetap diam, tetap bekerja dengan teliti dan tenang. Namun diamnya bukanlah bentuk ketidaktahuan. Justru di balik senyum sabarnya, tersimpan pengamatan yang tajam dan pikiran yang sangat aktif. Suatu pagi, Pak Darto sedang menyiram tanaman kecil di balkon belakang kantor. Ia tahu itu bukan bagian dari tugasnya, tapi ia merasa tak tega melihat daun-daun menguning dan layu, karena tak pernah dirawat. Sementara itu, di dalam ruangan rapat di lantai 2, para manajer tengah sibuk berdebat soal proyek besar yang tak kunjung selesai karena miskomunikasi antar tim. Saya sudah bilang dari awal, data yang dikirim finance itu salah, bentak Ayu dengan wajah merah. Loh, kami cuma meneruskan data dari vendor. Jangan salahkan finance seenaknya, balas Indra dari divisi keuangan. Rapat berjalan panas. Tak ada solusi, hanya saling tuding. Semua berusaha membuktikan siapa yang paling benar, tapi tak satu pun mencoba mencari jalan keluar. Di balik kaca jendela ruangan itu, Pak Darto bisa melihat ekspresi tegang dari luar saat sedang mengepel koridor. Ia hanya menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis. Kalau semua merasa paling benar, siapa yang sempat berpikir untuk benar-benar menyelesaikan? Hari itu, Pak Darto kembali mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Saat membersihkan ruang kerja bagian IT, ia tanpa sengaja menyenggol kabel yang tersambung ke server cadangan. Akibatnya, koneksi internet kantor sempat terputus selama 5 menit. Meskipun tak terjadi kerusakan apapun, seorang staf IT bernama Andre memarahi Pak Darto di depan umum. "Pak, ini bukan kampung. Jangan asal gerak kalau nggak ngerti. Bapak tuh cuma OB, tugasnya sapu, bukan sentuh kabel," teriak Andre dengan suara tinggi. Beberapa orang di sekitar mulai melirik. Ada yang tertawa kecil. Pak Darto hanya menunduk dalam-dalam dan berkata, "Maaf, saya tidak sengaja." Andre mendengus dan membanting pintu ruangan. Sore harinya, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Pak Darto diam-diam kembali ke ruang IT dan melihat panel kabel yang tadi ia sentuh. Dengan tangan yang telaten, ia mulai merapikan posisi kabel yang semrawut, mengikat dengan rapi, bahkan memperbaiki soket yang longgar. Ia tahu, sistem jaringan kantor itu rapuh. Ia tahu karena di masa lalunya, ia membangun sistem yang jauh lebih kompleks di perusahaan multinasional. Namun malam itu, ia tak mengungkapkan siapa dirinya. Ia hanya melakukan semua diam-diam, lalu meninggalkan ruangan dalam kondisi jauh lebih baik dari sebelumnya. Di meja pantry, ia membuka kembali buku catatannya dan menulis. Mereka sering menyangka diam adalah bentuk kebodohan. Tapi aku diam karena tidak semua jawaban harus keluar dari mulut. Beberapa jawaban lebih baik lahir dalam tindakan. Beberapa hari kemudian, Pak Darto dipanggil oleh HR untuk diberikan evaluasi awal kerja. Ibu Melati, staf HR yang sopan namun formal, memintanya duduk. "Pak Darto, saya ingin bicara sedikit soal laporan dari beberapa divisi. Ada beberapa keluhan tentang ketidaksengajaan Bapak di ruangan IT dan pantry minggu lalu," katanya dengan suara hati-hati. Pak Darto mengangguk. "Iya, Bu. Saya minta maaf kalau itu mengganggu." Namun sebelum Melati melanjutkan, seseorang mengetuk pintu ruang HR. "Maaf, Bu Melati. Saya numpang masuk," kata seorang pria berkacamata tebal dengan rambut agak acak, mengenakan ID bertuliskan David IT Support. "Saya cuma mau bilang, entah siapa yang bersing kabel di ruang server,
tapi kondisinya sekarang jauh lebih rapi dari sebelumnya. Saya kira itu kerjaan vendor. Tapi waktu saya cek, enggak ada laporan masuk, ujarnya sambil heran. Pak Darto menunduk pelan. Ia tidak berkata apa-apa. Melati melirik ke arahnya, matanya menyipit seolah curiga. David menatap Pak Darto, lalu berkata pelan, "Jangan-jangan, Bapak, iya?" Pak Darto tersenyum, tapi tidak menjawab. Hanya mengangguk kecil. David terlihat kaget. "Wah, kalau iya, makasih banyak ya, Pak. Saya juga minta maaf atas sikap Andre kemarin. Saya akan sampaikan ke atasan saya kalau justru Pak Darto yang bantu," kata David tulus. Setelah David keluar, Melati menatap Pak Darto lama. "Bapak, siapa sebenarnya?" tanyanya lirih. Pak Darto hanya menjawab dengan tenang. "Hanya seseorang yang ingin bekerja dengan tenang, Bu." Beberapa hari kemudian, suasana kantor sempat dihebohkan oleh masalah laporan klien yang salah kirim. Seorang staf marketing yang ceroboh mengirimkan data internal ke alamat email eksternal. Sontak, tim legal dan HR panik. Denny, yang dulu sering mengejek Pak Darto, terlibat dalam kesalahan itu. Ia tampak gugup dan frustrasi. Saat semua orang sibuk menyalahkan satu sama lain, Pak Darto yang sedang membersihkan lorong tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Ia berhenti sejenak, lalu berjalan ke ruang copy center dan mencetak sebuah formulir standar pengamanan data yang pernah ia simpan di USB lama miliknya. File itu adalah milik perusahaan besar tempat ia dulu bekerja, tapi ia ubah bahasanya agar sesuai dengan kondisi kantor sekarang. Tanpa menulis nama, ia masukkan formulir itu ke meja direktur operasional. Esok harinya, dokumen itu menjadi acuan utama untuk kebijakan pengiriman data internal baru. Seluruh kantor mengikuti pedoman yang tertulis di dalamnya. Tak ada yang tahu siapa yang menulis, tapi semua mengakuinya sebagai solusi paling tepat. Hari Jumat sore, menjelang akhir minggu, sebagian besar karyawan sudah santai. Beberapa bahkan pulang lebih cepat. Pak Darto tetap bekerja seperti biasa, membersihkan tangga darurat. Saat ia kembali ke pantry untuk menaruh alat kebersihannya, ia melihat seorang cleaning service wanita yang duduk lemas di pojok, menahan tangis. "Kenapa, Mbak?" tanyanya lembut. Wanita itu mengusap air mata. "Saya dimarahi manajer karena katanya kerjaan saya jelek. Padahal saya cuma telat bersihin toilet karena anak saya demam di rumah. Saya udah minta izin sebentar tadi." Pak Darto duduk di sebelahnya, mengangguk pelan. Kadang, orang terlalu cepat menilai, dan terlalu pelit memberi pengertian. Wanita itu menatap Pak Darto dengan mata merah. Saya capek, Pak. Rasanya rendah banget jadi orang kaya kita." Pak Darto memandang keluar jendela yang mulai menggelap. Lalu ia berkata pelan, "Yang rendah bukan pekerjaan kita. Yang rendah adalah cara orang lain memandang kita. Tapi kita tak harus jadi seperti mereka." Wanita itu menangis pelan. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa dimengerti. Malam itu, di halaman kantor yang mulai sepi, Pak Darto berdiri menatap langit. Ia menulis catatannya di ponsel, tak lagi di buku kecil. Terkadang, diam adalah bahasa paling lantang. Tidak semua harus dibalas. Tidak semua harus dijelaskan. Orang bijak tidak menang dalam debat, tapi menang dalam waktu. Ia menarik napas panjang. Di balik diamnya, ia perlahan menciptakan perubahan kecil. Tak satu pun tahu siapa dia sebenarnya. Dan ia belum ingin siapapun tahu. Karena ia sedang menguji sesuatu yang jauh lebih penting dari jabatan. Ia sedang menguji hati manusia. Hening pagi kembali menyambut lantai-lantai kantor PT Maju Bersama. Seperti biasa, Pak Darto datang lebih awal, menyapa satpam dengan senyum, menyapu halaman, dan menyeduh air panas sebelum semua karyawan mulai berdatangan.
Namun ada satu rutinitas pagi yang tak diketahui siapapun. Rutinitas yang Pak Darto lakukan diam-diam sejak hari pertama bekerja. Menulis catatan harian tentang kantor dan orang-orang di dalamnya. Bukan catatan keluhan. Bukan pula laporan pelanggaran. Melainkan observasi, pengamatan tajam tentang pola perilaku, alur komunikasi, kelemahan sistem, dan celah besar dalam struktur manajemen kantor yang kerap luput dari perhatian. Setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai, dan setiap malam sebelum ia pulang, Pak Darto duduk sendiri di sudut pantry atau di musala kantor yang sepi, mencatat dengan rapi. Hari ke-12, komunikasi antar divisi masih terputus. Tim marketing terlalu bergantung pada data dari tim finance, namun tidak pernah memverifikasi ulang. Terlihat saat rapat sore tadi, perdebatan tak penting karena kesalahan angka yang bisa dicegah. Hari ke-13, manajer Ayu terlihat perfeksionis, tapi tidak terbuka dengan ide timnya. Efeknya, anggota tim diam, takut salah. Budaya seperti ini akan memperlambat inovasi dan menumpuk frustrasi bawahannya. Hari ke-14, pantry penuh dengan gelas kotor. Karyawan tak terbiasa membersihkan sendiri. Kebiasaan kecil yang mencerminkan pola pikir hierarkis, seolah jabatan memberi hak untuk melupakan sopan santun. Lembar demi lembar catatan itu ia susun di map coklat, diberi label kecil di pojok kanan atas, observasi harian PB Darto. Namun, bukan hanya masalah yang ia tulis. Pak Darto juga mencatat potensi. Rina, staf procurement, teliti dan jujur. Meski sering diremehkan, ia memiliki kecakapan mengelola data harga vendor. Jika diberi kesempatan naik, ia bisa jadi pemimpin tim yang baik. David dari IT, diam, tapi punya kepedulian. Punya potensi mengatur sistem kerja jarak jauh, jika ada ruang eksplorasi. Satu malam, saat semua sudah pulang dan hujan rintik membasahi jendela, Pak Darto duduk di ruang cleaning service yang sempit. Ia membuka laptop tuanya yang selalu ia bawa dalam tas kecil yang jarang disentuh siapapun. Di layar itu, tersimpan ratusan file, template manajemen risiko, sistem pengawasan operasional, hingga modul pelatihan kepemimpinan. Semua adalah hasil kerja masa lalunya, saat ia masih menjadi konsultan senior di sebuah perusahaan besar di Singapura. Sebelum ia memilih menghilang dari dunia itu. Ia menggabungkan semua data dengan catatannya dari kantor ini, lalu mulai menyusun draft laporan khusus, usulan perbaikan struktur budaya kerja PT Maju Bersama, disusun oleh, tanpa nama. Draft itu ia simpan, belum dikirimkan ke siapa-siapa. Ia tahu, waktunya belum tiba. Sementara itu, suasana kantor tak banyak berubah. Beberapa karyawan masih suka mengejek secara halus. Awas, OB jenius lewat, kata Denny suatu hari, saat Pak Darto tanpa sengaja lewat di dekat ruang rapat sambil membawa alat pel. Bener loh, jangan-jangan dia nguping strategi kita, timpal Winda dengan tertawa mengejek. Namun ada perubahan kecil yang mulai tampak. David, staf IT, mulai sering menyapa Pak Darto. Bahkan Rina yang biasanya tertutup, suatu sore duduk bersama Pak Darto di pantry, meminta pendapat tentang cara menghadapi atasan yang kasar. Bapak dulu pernah punya atasan yang galak? Tanya Rina. Pak Darto tersenyum. Lebih dari galak. Dulu saya punya direktur yang tidak pernah memandang stafnya sebagai manusia. Tapi saya tidak pernah membenci. Karena jika saya membenci, saya akan seperti dia. Rina terdiam. Kata-kata itu melekat dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian, sistem keuangan perusahaan mengalami gangguan. 3 hari penuh. Data pengeluaran dan pemasukan tak bisa diakses karena gangguan server yang aneh. Tim IT bingung. Tim finance panik karena audit internal sebentar lagi. Pak Darto yang tengah membersihkan ruang data mendengar semua keluhan mereka.
Ia masuk diam-diam ke ruang server tengah malam, saat semua sudah pulang. Ia mengamati konfigurasi backup dan menyadari satu kesalahan fatal. Cadangan data ternyata diarahkan ke alamat yang tidak aktif. Kesalahan sepele, tapi efeknya sangat besar. Ia memperbaiki diam-diam, lalu menulis satu catatan kecil, server backup aktif kembali. Silakan cek ulang sistem. Kertas itu ia selipkan di meja David. Esok harinya, David menemukan catatan itu, lalu mengecek sistem. Semua data kembali normal. Siapa yang benerin ini? Tanya David pada timnya. Tak ada yang tahu. Tapi hanya satu orang yang ada di ruangan itu malam sebelumnya, Pak Darto. David hanya tersenyum penuh rasa kagum, lalu datang ke pantry untuk mencari Pak Darto. Pak, Bapak beneran bukan OB biasa, ya? Tanya David. Pak Darto hanya menjawab, saya OB, Mas. Tapi saya juga pernah muda. Pernah jadi bos. Pernah juga jatuh. Satu sore, setelah seluruh lantai bersih, Pak Darto duduk di belakang kantor sambil menatap langit. Di pangkuannya, map coklat itu sudah penuh dengan catatan. Ia tahu, kantor ini bisa menjadi lebih baik. Tapi perubahannya tak bisa hanya datang dari direktur atau HR. Harus dari dalam. Dari hati yang mulai membuka mata. Ia memutuskan untuk membuat satu rangkuman catatan dan menaruhnya di ruang direktur operasional tanpa nama. Tanpa mengaku. Hanya tulisan yang jujur. Esok paginya, direktur operasional, Pak Herman, menemukan map itu di mejanya. Ia membukanya dengan rasa penasaran, lalu membaca lembar demi lembar yang isinya sangat tajam, rinci, dan menyentuh akar masalah kantor. Matanya terbelalak saat membaca bagian pembuka. Saya bukan siapa-siapa. Hanya pengamat diam yang mencintai perbaikan lebih dari kekuasaan. Pak Herman tak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia merasa ditelanjangi, karena laporan itu menyebut semua kelemahan manajemen dengan sangat detail. Tapi anehnya, ia tidak merasa tersinggung. Justru tersentuh. Karena semua kritik diikuti dengan solusi. Semua keluhan disampaikan dengan bahasa yang halus namun jujur. Ia memanggil rapat mendadak keesokan harinya. Semua manajer dikumpulkan. Saya ingin tahu, kata Pak Herman sambil menunjukkan map coklat. Siapa yang menulis ini? Ini laporan paling jujur yang pernah saya baca tentang kondisi kantor kita. Semua saling pandang. Tak satu pun mengaku. Pak Darto saat itu tengah membersihkan kaca jendela luar, mendengarkan dari kejauhan. Ia hanya tersenyum. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya ingin mereka mulai berpikir. Malam itu, saat semua telah sepi, ia kembali mencatat. Hari ke-28, mereka mulai membuka mata. Tapi belum membuka hati. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Tapi bisa dipantik. Aku tidak akan bicara siapa aku. Aku hanya ingin mereka mengenal siapa diri mereka sendiri. Ia menutup map, lalu berdoa pelan. Perjalanan ini belum selesai. Tapi ia tahu satu hal, diamnya tidak pernah sia-sia. Hari itu dimulai seperti biasa. Pagi yang damai, suara burung berkicau di halaman kantor, dan langit biru bersih tanpa awan. Pak Darto datang lebih awal seperti biasa. Menyapa satpam dengan ramah, membersihkan halaman depan, lalu naik ke lantai 2 untuk mengepel lantai yang mulai berdebu karena angin malam. Tak ada yang mencurigakan pagi itu, semua berjalan normal. Namun segalanya berubah menjelang siang. Ruang meeting besar di lantai 3 dipenuhi wajah-wajah panik. Suara berdebat terdengar sampai ke tangga belakang. Bahkan dari pantry, Pak Darto bisa mendengar nama klien utama perusahaan disebut berulang kali. Kalau mereka mundur, selesai kita. Suara Pak Herman terdengar jelas. Ternyata, klien terbesar PT Maju Bersama, sebuah perusahaan retail internasional,
baru saja mengumumkan pemutusan kerjasama secara mendadak. Proyek digital campaign senilai miliaran rupiah gagal total. Klien marah karena merasa ditipu dengan presentasi palsu dan hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Masalahnya, semua ini bukan hanya soal kehilangan proyek. Jika kontrak ini gagal, perusahaan akan kehilangan reputasi besar, investor akan mulai menarik diri, dan beberapa cabang harus ditutup. Puluhan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Pak Darto mendengar kabar itu dari obrolan para staf. Wajah-wajah yang tadinya penuh percaya diri kini dipenuhi keringat dan ketakutan. Beberapa orang terlihat saling menyalahkan. Tim marketing menyalahkan tim kreatif. Tim kreatif menyalahkan brief dari manajemen. Bahkan direktur utama tidak bisa berkata banyak selain, "Kita harus cari kambing hitam sebelum sore ini." Pak Darto tak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan ke gudang kecil tempat ia biasa menaruh peralatan kebersihan. Di sana, ia membuka kembali map coklatnya. Catatan-catatan yang sudah ia susun selama hampir 1 bulan terakhir. Tangannya kemudian meraih satu map lain, yang berbeda dari biasanya. Map itu berisi sesuatu yang belum pernah ia berikan ke siapapun. Sebuah strategi lengkap penyelamatan proyek dalam situasi darurat, termasuk perbaikan konsep campaign digital dan pendekatan negosiasi ulang dengan klien. Ia menyusunnya sejak 2 minggu lalu. Saat ia melihat pola presentasi tim marketing yang terlalu muluk-muluk, serta proposal yang terlalu dangkal dari sisi konten. Nalurinya sebagai mantan konsultan kelas dunia tak bisa dibohongi. Ia tahu ini akan gagal, dan ia sudah menyiapkan rencana B yang tak diminta siapapun. Tapi ia tahu, sekarang adalah waktunya. Tanpa mengucap apa-apa, Pak Darto berjalan ke meja sekretaris direktur operasional. Ia menyelipkan map biru itu di antara dokumen laporan, tanpa nama, tanpa catatan apapun. Lalu ia kembali bekerja seperti biasa. Beberapa menit kemudian, sekretaris yang hendak mengumpulkan dokumen untuk rapat menemukan map itu. "Pak, ini ada tambahan dokumen strategi penyelamatan. Tapi saya nggak tahu dari siapa," ujarnya sambil menyerahkan map ke Pak Herman. Pak Herman membuka map itu, dan dalam waktu 5 menit, ia terdiam. Isinya bukan sekadar catatan, tapi solusi menyeluruh, disusun rapi dengan gaya presentasi profesional, lengkap dengan analisis SWOT, timeline tindakan, skema pendekatan ulang ke klien, dan bahkan rancangan konsep campaign alternatif yang jauh lebih menyentuh sisi emosional pelanggan. Pak Herman memanggil seluruh manajer dengan tergesa-gesa. "Siapa yang buat ini?" tanyanya sambil menunjuk dokumen itu. Semua saling pandang. Tidak ada yang menjawab. Tapi isi dokumen itu begitu solid, begitu tepat. Bahkan melebihi kualitas buatan konsultan eksternal yang pernah mereka bayar ratusan juta. "Lupakan siapa pembuatnya. Kita kerjakan ini sekarang juga," tegas Pak Herman. Dalam waktu 3 jam, seluruh tim dipaksa untuk menyiapkan presentasi ulang. Tim kreatif dipandu berdasarkan skema visual baru dari dokumen misterius itu. Tim komunikasi diperintahkan menyusun ulang email permohonan pertemuan dengan bahasa lebih hangat dan bertanggung jawab. Tim legal bahkan mengubah struktur penawaran kerjasama agar lebih fleksibel dan bersahabat. Presentasi ulang dijadwalkan malam itu juga secara daring, langsung dengan perwakilan klien di Singapura. Sementara semua orang panik mempersiapkan pertemuan, Pak Darto tetap diam. Ia menyapu lantai belakang, merapikan ruang arsip, dan sesekali menatap langit sore dari jendela pantry. Tak seorang pun tahu bahwa orang yang mereka perlakukan remeh selama ini adalah otak di balik penyelamatan perusahaan yang nyaris runtuh. Tepat pukul 20 malam, rapat daring dengan klien dimulai. Ruang rapat gelap, hanya diterangi cahaya layar proyektor. Semua orang duduk diam, berkeringat, berharap segalanya berjalan lancar. Direktur utama bahkan terlihat gugup. Sesuatu yang sangat jarang ia perlihatkan.
Presentasi berjalan. Slide demi slide disampaikan oleh tim dengan nada rendah hati, penuh tanggung jawab, dan dengan pendekatan emosional yang menggugah. Bukan hanya data, tapi juga kisah. Mereka bahkan menampilkan konsep baru yang menyentuh sisi personal sang CEO klien, yang beberapa bulan lalu baru kehilangan anaknya. Dan kampanye baru ini secara tak langsung menjadi bentuk penghormatan tanpa eksploitasi. Klien terdiam cukup lama. Lalu akhirnya berkata, "This is very different from what you presented before. It's honest, it's real, and it's human. We do give your company another chance." Semua terdiam. Lalu terdengar sorak kecil dan air mata lega. Perusahaan selamat. Esok paginya, kantor dipenuhi energi baru. Semua orang lega. Suasana kembali hidup. Namun kini dengan rasa kagum bercampur bingung. Siapa yang menyusun strategi itu? Pak Herman, yang tak bisa tidur semalaman karena terus membaca ulang dokumen itu, mulai merasa penasaran. Ia memanggil beberapa manajer dan bertanya siapa yang bisa membuat dokumen sekelas itu. Tak ada yang mengaku. Lalu ia memanggil HR, meminta daftar siapa saja yang sempat berada di kantor malam sebelum dokumen itu muncul. Nama Pak Darto muncul di daftar petugas yang masih absen pulang hingga pukul 21. "Pak Darto? Office Bu itu?" gumam Pak Herman. Awalnya ia ragu. Tapi rasa ingin tahunya semakin besar. Ia pun memanggil David dari tim IT, yang pernah bercerita soal Pak Darto dan keahliannya memperbaiki server secara misterius. "Pak Herman," kata David, "kalau saya boleh jujur, saya curiga Pak Darto itu bukan OB biasa." Pak Herman terdiam. Lalu diam-diam ia meminta tim HR menyelidiki latar belakang pria bernama lengkap Darto Baskoro. Dan hasilnya membuat semua terkejut. Nama Darto Baskoro pernah tercatat sebagai partner utama di sebuah firma konsultan manajemen internasional, yang berkantor di Singapura, Hong Kong, dan London. Ia dikenal sebagai The Fixer, pria yang dipanggil diam-diam oleh perusahaan besar yang hampir bangkrut, lalu muncul dengan strategi penyelamatan yang selalu berhasil. Namun sejak 7 tahun lalu, namanya menghilang dari dunia bisnis. Tak ada lagi seminar, tak ada lagi tulisan, bahkan akun media sosialnya kosong. Orang-orang mengira ia pensiun dini. Tak ada yang tahu bahwa ia memilih hidup sederhana di sebuah kota kecil di Indonesia, menyamar sebagai office boy. Pak Herman membaca semua data itu dengan jantung berdegup. Ia terdiam, menatap jendela. Orang yang menyelamatkan perusahaan ini adalah orang yang dulu kita remehkan setiap pagi. Mentari pagi menghangatkan gedung PT Maju bersama dengan cahayanya yang keemasan. Di balik cahaya yang tampak damai itu, tersimpan pertanyaan besar di benak hampir seluruh pegawai. Siapa sebenarnya Pak Darto? Sejak peristiwa semalam, ketika perusahaan nyaris runtuh dan tiba-tiba diselamatkan oleh dokumen strategi misterius, aura di kantor berubah. Bisik-bisik mengalir dari satu meja ke meja lainnya. Semua orang penasaran. Strategi sehebat itu, siapa yang buat? Pak Herman, direktur operasional, adalah orang pertama yang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia sudah mengantongi hasil investigasi diam-diam yang dilakukan oleh tim HR dan IT. Nama Darto Baskoro yang tertulis di sistem administrasi perusahaan mulai ia telusuri lebih dalam. Dan hasil pencarian itu mengejutkan. Pak Darto, office boy yang selalu tersenyum itu, dulunya adalah seorang profesional kelas dunia. Lulusan master dari luar negeri, mantan partner utama di firma konsultan internasional ternama, pembicara di berbagai konferensi bisnis, penulis strategi pertumbuhan perusahaan multinasional, dan konsultan tetap untuk beberapa korporasi besar di Asia Tenggara. Bukan hanya itu, ia dijuluki The Ghost Strategist, karena sering muncul tiba-tiba menyelamatkan perusahaan besar yang sedang krisis, lalu pergi sebelum sempat dikenal publik. Namun sejak 7 tahun lalu,
Semua jejaknya hilang. Tak ada seminar. Tak ada publikasi. Tak ada keberadaan digital. Ia seolah menghilang begitu saja. Pak Herman terdiam di ruangannya. Ia memegang 2 lembar kertas. Satu CV lama Pak Darto yang ternyata tertinggal di server publik lama. Dan satu lagi catatan internal perusahaan saat Pak Darto melamar. Hanya menuliskan, ingin bekerja jujur dan tenang. Ia menatap keluar jendela. Pikirannya berkecamuk. Kenapa seseorang sehebat ini mau jadi OB di kantor ini, pikirnya. Sementara itu, di pantry, Pak Darto sedang menyeduh kopi untuk para karyawan. Ia seperti biasa, tenang, tersenyum, tidak tergesa-gesa, dan tidak ingin mencolok. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Para karyawan yang dulu sering bersikap acuh atau bahkan mengejeknya, kini menatapnya diam-diam dari kejauhan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Risa, salah satu staf HR yang dulu pernah membentaknya karena dianggap lambat mengantar dokumen, kini menunduk ketika Pak Darto lewat di depan mejanya. Tak lama kemudian, Pak Herman sendiri turun dari lantai 3 dan menghampiri Pak Darto. Ia tak berkata banyak. Hanya berdiri, lalu membungkuk sedikit. Pak Darto, bisakah Anda naik ke ruang meeting sekarang? Ucapnya pelan. Pak Darto hanya tersenyum. Baik, Pak. Ia naik tanpa ekspresi tegang. Tapi di dalam ruang meeting, semua petinggi sudah menunggu. Direktur utama, Pak Taufik, bahkan berdiri sendiri sambil memegang map biru yang kemarin jadi penyelamat mereka. Silakan duduk, Pak Darto, kata Pak Taufik dengan nada yang berbeda dari biasanya. Lebih hormat, lebih pelan, hampir seperti suara seorang murid pada gurunya. Pak Darto duduk. Matanya tetap tenang. Pak Darto, lanjut Pak Taufik, setelah kami telusuri, kami tahu siapa Bapak sebenarnya. Kami semua di sini merasa perlu meminta maaf dan juga berterima kasih. Karena tanpa dokumen dari Bapak kemarin, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan ini. Suasana ruangan hening. Semua menatap Pak Darto dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Tapi Pak Darto hanya tertawa kecil. Saya hanya OB di sini, Pak. Saya melakukan apa yang saya bisa. Pak Herman ikut angkat bicara. Tapi Bapak bukan OB biasa. Anda adalah mantan partner di Eastbridge Global Consulting, kan? Konsultan yang menyelamatkan lebih dari 12 perusahaan besar dari kebangkrutan. Semua terkejut mendengar fakta itu disebut langsung. Pak Darto menarik napas pelan. Kemudian ia mulai bicara, dan untuk pertama kalinya, ia menceritakan kisah hidupnya. Dulu saya hidup untuk angka dan strategi, kata Pak Darto. Matanya menatap langit-langit. Saya terbiasa menyusun laporan ratusan halaman, menghadiri rapat yang penuh tekanan, dan menghasilkan keputusan yang bisa mengubah arah sebuah perusahaan. Saya tinggal di hotel bintang 5, terbang ke 5 negara dalam seminggu, dan hampir tidak pernah pulang. Semua orang menyimak. Bahkan Pak Taufik, sang direktur, terlihat seperti anak sekolah yang sedang mendengar cerita dari seorang guru tua. Tapi semua itu berhenti ketika istri saya jatuh sakit. Saya tak sempat menemaninya. Saya terlalu sibuk menyelamatkan bisnis orang lain, dan ketika saya sadar, saya sudah kehilangan rumah saya sendiri. Matanya mulai basah, tapi senyumnya tetap hangat. Istri saya meninggal karena komplikasi di rumah sakit swasta yang dulu saya bantu investasikan. Ironis. Saya menyelamatkan sistem yang justru tidak bisa menyelamatkan orang yang saya cintai. Hening menyelimuti ruangan. Sejak hari itu, saya memilih menghilang. Saya jual saham, saya tutup semua proyek, dan saya pergi. Saya hanya ingin hidup sederhana. Saya tidak mau lagi dikenal, tidak mau dipuja, tidak mau disanjung. Saya hanya ingin bekerja dan menebus kesalahan saya dengan cara saya sendiri. Pak Taufik mengusap matanya yang basah. Pak Darto, saya tak bisa bayangkan betapa sakitnya itu. Tapi hari ini, Anda menyelamatkan banyak nyawa juga.
Anda menyelamatkan perusahaan ini. Kami semua di sini berutang pada Bapak. Pak Herman menambahkan, kami ingin menawarkan Bapak posisi sebagai Direktur Strategi. Dengan segala fasilitas yang layak dan gaji. Pak Darto langsung mengangkat tangan pelan. Terima kasih, Pak. Tapi izinkan saya tetap seperti sekarang. Pak Taufik kaget. Maksud Bapak tetap sebagai OB? Pak Darto tersenyum. Saya sudah punya semua itu dulu. Kursi empuk, apartemen mewah, kartu akses VIP. Tapi semua itu tidak membuat saya damai. Justru di sini, saat saya menyapu halaman pagi-pagi, menyeduh kopi untuk orang lain, dan melihat wajah-wajah muda penuh semangat, saya merasa hidup kembali. Keesokan harinya, kabar tentang siapa sebenarnya Pak Darto menyebar ke seluruh kantor. Tapi anehnya, tak ada satupun dari para manajer atau atasan yang memaksakan untuk mempublikasikannya. Semua setuju bahwa kisah ini terlalu pribadi dan penuh hormat untuk jadi bahan gosip. Namun satu hal yang berubah drastis, sikap semua orang terhadap Pak Darto. Dulu ia dianggap tak penting, hanya pelengkap. Kini setiap orang menyapanya dengan tulus. Bukan karena takut atau merasa sungkan, tapi karena sadar bahwa mereka pernah buta. Dan yang paling mengejutkan, Pak Darto tetap datang pagi-pagi seperti biasa, dengan seragam OB-nya yang sederhana. Ia tetap mengepel lantai, tetap merapikan ruang rapat, tetap menyeduhkan kopi. Hanya satu hal yang tak sama. Kini semua orang melihatnya bukan lagi sebagai office boy, tapi sebagai sosok guru kehidupan yang menyamar di tengah-tengah mereka. Pagi itu, udara di sekitar kantor PT Maju Bersama terasa berbeda. Meskipun matahari bersinar seperti biasa dan aroma kopi menguar dari pantry, suasana hati para karyawan dipenuhi rasa tak nyaman. Bukan karena pekerjaan, bukan karena tekanan deadline, tetapi karena perasaan bersalah yang mulai menyelimuti mereka. Sejak terungkap siapa sebenarnya Pak Darto, seluruh kantor seakan menatap dirinya dengan mata yang baru. Mata yang sebelumnya mencibir kini menunduk. Mulut yang dulu suka melempar komentar merendahkan kini terdiam. Pak Darto masih datang pagi-pagi seperti biasa. Ia masih mengenakan seragam OB-nya yang sederhana, membawa sapu dan ember, dan tersenyum ramah menyapa siapapun yang lewat. Namun di balik senyum damainya, ada dinding tak terlihat yang kini mulai dirasakan oleh banyak orang. Dinding yang terbentuk dari luka-luka kecil yang dulu mereka goreskan dengan ucapan dan sikap mereka sendiri. Risa, staf HR yang pernah menyindir Pak Darto karena lambat menyapu depan lobi, sudah 5 kali mencoba mengajak bicara, tapi selalu gagal. Ia menatap dari balik bilik, menggenggam tisu, berharap menemukan momen yang pas untuk bicara. Akhirnya, saat waktu makan siang tiba dan ruang pantry agak sepi, ia memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia menghampiri Pak Darto yang sedang menuangkan air galon ke dispenser. Pak Darto, ucapnya pelan. Pak Darto menoleh dan tersenyum. Iya, Mbak Risa? Ia menunduk. Saya minta maaf. Dulu saya sering bersikap kasar. Saya pikir Bapak hanya OB, dan saya tidak pernah bertanya siapa Bapak sebenarnya, atau bahkan sekadar menghargai. Pak Darto diam sejenak. Lalu ia berkata lembut, "Terima kasih sudah berkata begitu, Mbak Risa." Tapi Risa merasa hatinya makin sesak. Ia menunggu lebih. Ia berharap Pak Darto berkata bahwa semua baik-baik saja, bahwa semuanya sudah dimaafkan, bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Namun Pak Darto hanya menatapnya dengan mata damai. Tapi mata itu seperti menyimpan lautan pengalaman yang terlalu dalam untuk dijangkau dengan permintaan maaf sederhana. Di sisi lain kantor, Bima, karyawan muda dari divisi pemasaran, yang dulu sering tertawa paling keras saat Pak Darto disuruh-suruh oleh rekan-rekannya, kini merasa gelisah setiap kali melihat pria tua itu melintas di lorong. Ia bahkan sempat berbisik ke temannya, "Gue jahat banget ya dulu." Hari itu, ia nekat menyusul Pak Darto ke area parkir belakang, tempat Pak Darto biasanya bersantai sebentar setelah makan siang. "Pak," panggil Bima, agak terbata. Pak Darto menoleh,
Meyeka peluh di dahinya dengan handuk kecil, lalu tersenyum ramah seperti biasa. Wah, Mas Bima. Ada perlu? Bima menunduk dalam-dalam. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya dulu keterlaluan, Pak. Saya suka nyindir Bapak. Saya ketawa waktu Bapak jatuh di pantry. Saya ikut-ikutan ngejek. Saya minta maaf. Pak Darto duduk di bangku beton di bawah pohon kecil. Ia menunjuk tempat kosong di sebelahnya. Duduk dulu, Mas. Bima duduk pelan-pelan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Mas Bima, ujar Pak Darto dengan suara lembut tapi tegas. Saya tidak marah, kok. Saya juga tidak simpan dendam. Bima mengangguk pelan. Tapi sebelum ia bisa merasa lega, Pak Darto melanjutkan. Tapi tahu tidak, Mas? Kadang, yang paling sakit itu bukan omongan kasar atau tertawaan. Tapi ketika kita dianggap tidak ada. Tidak penting. Seolah bukan manusia. Bima tertunduk. Rasanya seperti baru disadarkan bahwa kesalahannya jauh lebih dalam dari yang ia sadari. Waktu saya menyapu lantai, saya tidak butuh tepuk tangan. Tapi saya juga tidak ingin diinjak-injak martabat saya. Lanjut Pak Darto. Kata maaf itu penting. Tapi kadang, kata itu tidak bisa menghapus luka yang sudah terlalu dalam. Ia hanya bisa jadi permulaan, bukan penyembuh. Hari-hari berikutnya, banyak karyawan mencoba mendekati Pak Darto. Ada yang memberi hadiah kecil, makanan, buku, bahkan uang, semua dengan niat baik. Tapi Pak Darto selalu menerimanya dengan senyum. Lalu berkata, terima kasih. Tapi saya tidak perlu hadiah. Yang saya butuh dari kalian, hanya satu. Jangan ulangi lagi sikap itu ke siapapun. Sikap Pak Darto yang tidak memelihara dendam, tapi juga tidak mempermudah pengampunan, membuat banyak orang merenung. Mereka menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang meminta maaf setelah menyakiti, tapi tentang belajar untuk tidak menyakiti sejak awal. Di suatu pagi, kantor dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Di lobi utama, berdiri sebuah papan pengumuman besar bertuliskan, Bulan Kesadaran Harga Diri. Lihatlah seseorang bukan dari seragamnya. Di bawahnya tertera tanda tangan, program khusus, inisiatif Divisi SDM dan OB Senior, Darto Baskoro. Seluruh pegawai diminta mengikuti workshop tentang empati, komunikasi, dan sikap menghargai sesama. Uniknya, dalam sesi pertama, Pak Darto diminta membuka acara. Ia berdiri di hadapan puluhan orang. Masih mengenakan seragam OB-nya, tapi dengan aura seorang pemimpin. Kita hidup di dunia yang terlalu cepat menilai dari apa yang tampak di luar. Kita terbiasa mengotak-ngotakkan manusia dari jabatan, gaji, atau meja kerja. Tapi kita lupa bahwa martabat seseorang tidak pernah diukur dari itu. Saya tidak ingin kalian merasa bersalah kepada saya. Tapi saya ingin kalian merasa bertanggung jawab untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk siapapun yang selama ini kalian anggap di bawah. Sejak hari itu, perubahan mulai terasa. Para OB kini mendapat ruang istirahat yang layak. Petugas keamanan diajak ngobrol oleh para staf. Cleaning service tidak lagi dipanggil dengan suara keras dari ujung ruangan, tapi didekati dengan sopan. Dan Pak Darto? Ia tetap bekerja seperti biasa. Tapi kini, setiap langkahnya menjadi pengingat hidup bagi semua orang. Bahwa di balik seragam sederhana bisa tersimpan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun satu hal tetap tak berubah. Beberapa dari mereka masih menyimpan rasa bersalah yang tak bisa hilang. Karena mereka tahu, bahkan jika Pak Darto memaafkan, bahkan jika semua sikap sudah berubah, mereka tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu di mana mereka memperlakukan seorang manusia seolah ia tak punya harga diri. Itulah mengapa kata maaf tak lagi cukup. Yang mereka bisa lakukan hanyalah terus belajar, berubah, dan berharap bahwa mungkin, suatu hari nanti,
luka itu benar-benar akan sembuh. Meski bekasnya akan tetap tinggal sebagai pengingat bahwa setiap manusia layak dihormati, tak peduli seragam apa yang ia kenakan. Hari itu, suasana kantor PT Maju Bersama lebih hening dari biasanya. Tak ada tawa nyaring dari para staf muda. Tak ada langkah cepat manajer yang biasanya mondar-mandir membawa berkas. Semua orang seperti sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak biasa. Kabar bahwa Direktur Utama perusahaan, Bapak Arwan Santosa, akan datang langsung ke kantor cabang tempat Pak Darto bekerja, menyebar seperti api di padang ilalang. Biasanya, Pak Arwan hanya mengunjungi cabang besar atau dalam rapat nasional penting. Tapi hari itu, mobil hitamnya berhenti tepat di halaman depan kantor cabang kecil itu. Beberapa staf menyambut di depan pintu. Namun alih-alih berjalan masuk dan menuju ruang utama, Pak Arwan hanya berkata pelan, "Saya ingin bertemu dengan Pak Darto." "Di mana beliau?" Semua terdiam. Kepala cabang terbata menjawab, "Pak, maksudnya Pak Darto OB." Pak Arwan menatapnya datar. "Ya, itu tujuan saya ke sini." Di saat yang sama, Pak Darto sedang menggulung kabel vakum cleaner di lantai 2. Ia tidak tahu bahwa seluruh kantor sedang geger karena kehadiran orang nomor 1 di perusahaan. Ia baru tersadar ketika seorang staf HR datang tergesa-gesa ke lantai 2, napas tersengal. "Pak Direktur Utama, Pak Arwan, beliau ingin bicara sama Bapak, sekarang." Pak Darto mengernyit heran. "Saya?" "Iya, Pak. Beliau ada di lobi." Pak Darto menyeka peluhnya. Ia tak buru-buru turun. Ia menggantung vakum dengan rapi, membetulkan kerah seragam OB-nya, dan baru berjalan perlahan menuruni tangga. Ketika ia sampai di lobi, semua orang sudah menepi. Seolah ada garis tak kasat mata yang membuka jalan baginya. Dan di ujung ruangan, berdiri seorang pria paruh baya, berjas rapi, berdiri tegak, lalu menunduk dalam-dalam saat melihat Pak Darto. "Pak Darto," ujar Pak Arwan dengan suara pelan. "Perkenankan saya meminta maaf. Karena perusahaan ini, tempat saya pimpin sendiri, telah gagal melihat siapa Bapak sebenarnya." Seluruh ruangan membeku. Pak Darto hanya tersenyum kecil. "Bapak tidak perlu menunduk seperti itu. Saya hanya OB." Pak Arwan menggeleng. "Bapak bukan hanya OB. Bapak adalah orang yang menyelamatkan proyek kami, membalikkan kerugian, menyelamatkan reputasi kantor, dan memberi pelajaran paling berharga pada kami semua, tentang bagaimana menjadi manusia." Mereka lalu berbicara di ruang rapat tertutup. Hanya beberapa petinggi kantor yang diperkenankan hadir. Tak lama, kabar mulai menyebar. Direktur menawarkan posisi Senior Advisor Strategi Operasional Nasional kepada Pak Darto, dengan gaji dan fasilitas yang membuat mata semua orang terbelalak. Namun saat pintu ruang rapat terbuka dan Pak Darto keluar bersama Pak Arwan, wajah-wajah penasaran itu berubah menjadi syok saat mereka mendengar kalimat Pak Arwan. "Tapi kenapa, Pak Darto? Bapak benar-benar menolak?" "Kami serius. Posisi ini hanya untuk Bapak." Pak Darto menepuk bahu Pak Arwan dengan ramah. "Pak Arwan, saya sangat menghargai tawaran Bapak. Tapi saya tidak butuh jabatan. Saya tidak mencari kedudukan. Saya hanya ingin hidup tenang dan bermanfaat di tempat ini, dengan cara saya sendiri." Pak Arwan masih berdiri terpaku. Pak Darto melanjutkan, "Saya memilih jadi OB bukan karena saya tidak mampu. Tapi karena saya ingin tahu, seberapa banyak manusia bisa menghargai manusia lain, saat mereka berpikir saya tidak penting." Setelah hari itu, kabar penolakan jabatan tinggi oleh Pak Darto menjadi bahan pembicaraan di seluruh kantor pusat. Bahkan media internal perusahaan menulis artikel khusus berjudul, "OB yang menolak kursi emas." Di lingkungan kantor, perubahan semakin terasa.
Para pegawai kini semakin sadar bahwa jabatan bukanlah ukuran nilai seseorang. Banyak yang mulai meninjau ulang cara mereka bersikap, tak hanya ke OB, tapi ke sesama rekan kerja, mitra, bahkan petugas kebersihan dan satpam di luar kantor. Pak Darto sendiri tetap bekerja seperti biasa. Tapi semua orang tahu, ia bukan lagi sekadar OB. Ia adalah simbol. Ia adalah cermin yang membuat semua orang menatap diri sendiri dan bertanya, sudahkah aku memperlakukan orang lain sebagaimana aku ingin diperlakukan? Suatu sore, di pantry, seorang karyawan muda baru bernama Fikri bertanya polos saat melihat Pak Darto sedang membuat kopi. Pak, saya masih bingung. Kalau Bapak punya ilmu dan pengalaman sehebat itu, kenapa memilih kerja seperti ini? Padahal, Bapak bisa kaya. Pak Darto tersenyum. Nak, kekayaan itu macam-macam. Ada yang bisa dihitung dengan angka. Tapi ada yang hanya bisa dirasakan di hati. Bapak dulu sudah punya segalanya. Jabatan, rumah besar, investasi. Tapi semua itu kosong, setelah istri Bapak meninggal karena kelalaian orang-orang tamak. Fikri terdiam. Pak Darto melanjutkan. Sejak itu, Bapak memutuskan untuk hidup sederhana. Karena Bapak sadar, harga diri manusia bukan ditentukan dari apa yang ia miliki, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Malam harinya, di ruang keamanan kantor, beberapa petugas shift malam menonton ulang video rekaman CCTV dari momen ketika Pak Arwan menunduk di depan Pak Darto. Mereka semua terdiam. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Gue dulu juga pernah nyuruh dia bersihin toilet jam 10 malam, padahal udah dia bersihin tadi pagi. Gue kira dia nggak bakal ngerti. Tapi ternyata, dia ngerti semuanya." Dan di ruang HR, Risa, yang dulu sering menyindir Pak Darto, menuliskan laporan evaluasi budaya kerja. Di bagian akhir laporannya, ia menulis, "Tidak ada pelatihan SDM yang mampu mengubah budaya kantor sekuat keteladanan nyata. Dan Pak Darto adalah pelatihan hidup terbaik yang pernah kami miliki." Hari demi hari berlalu. Tapi percakapan soal Pak Darto tak pernah selesai. Bahkan saat ia hanya lewat menyapu lorong, seluruh ruangan seakan memperlambat detak. Bukan karena takut, tapi karena hormat yang dalam. Ia sudah menolak jabatan, menolak iming-iming harta dan kuasa. Tapi satu hal yang tak bisa ditolak, rasa hormat tulus dari mereka yang dulu menghinanya. Bukan karena siapa dia dulu, tapi karena siapa dia sekarang. Dan karena keputusan itu, mereka semua belajar satu hal penting. Harga diri bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh jabatan, tapi sesuatu yang ditentukan oleh cara seseorang menjalani hidupnya. Pagi itu, seperti biasa, Pak Darto datang ke kantor lebih awal dari siapapun. Langkahnya tenang, membawa sapu panjang dan kain pel seperti hari-hari sebelumnya. Ia tak terlihat berbeda, masih dengan seragam OB, masih dengan sepatu butut, masih dengan senyum yang ramah kepada siapapun yang disapanya. Tapi kantor tidak lagi sama. Ketika ia membuka pintu utama dan mulai menyapu lantai lobi, satpam berdiri dari kursinya dan menyapa dengan hormat, "Selamat pagi, Pak Darto." Pak Darto membalas dengan anggukan dan senyum tipis. "Selamat pagi juga, Pak Sani." Beberapa menit kemudian, saat para pegawai mulai berdatangan, suasana yang dulu penuh canggung kini berubah hangat. Tak ada lagi lirikan meremehkan atau kalimat bernada sinis. Bahkan seorang manajer yang dulu jarang menyapa OB, kini berjalan menghampiri Pak Darto dan menawarkan segelas kopi. "Pak Darto, saya buatkan kopi hangat." "Boleh." "Iya." Pak Darto tertawa kecil. "Wah, terbalik, ya? Biasanya OB yang buatin kopi." Manajer itu tersenyum malu. "Kami sadar, Pak. Bapak bukan sekadar OB. Bapak guru kami semua." Waktu terus berjalan. Hari-hari di kantor tak lagi seperti sebelumnya.
Para pegawai, dari level staf hingga manajer, mulai mendatangi Pak Darto untuk hal-hal yang tak mereka bayangkan sebelumnya. Mulai dari konsultasi tentang strategi kerja, meminta saran dalam menghadapi tekanan kantor, bahkan sampai masalah pribadi. Lucunya, Pak Darto menjawab semuanya dengan gaya yang sangat sederhana, tanpa kesan menggurui. Suatu hari, seorang karyawan baru bernama Indra mendekatinya saat jam istirahat. "Pak, saya boleh curhat sebentar?" tanya Indra, canggung. Pak Darto duduk di kursi dekat taman belakang. "Tentu, Nak. Duduk sini." Indra lalu menceritakan tentang tekanan dari atasannya, ketakutan gagal di pekerjaan, dan rasa rendah diri karena merasa tidak cukup pintar dibanding teman-temannya. Pak Darto mendengarkan dengan tenang, lalu berkata pelan, "Nak, tahu nggak, batu yang keras bisa pecah kalau terus terkena tetesan air kecil. Bukan karena airnya kuat, tapi karena air itu konsisten." Indra menatapnya dalam-dalam. "Jangan ukur dirimu dari seberapa cepat kamu bisa berhasil," lanjut Pak Darto. "Tapi dari seberapa sabar kamu terus belajar dan berbuat baik. Dunia ini penuh orang pintar yang sombong, tapi jarang ada yang tulus. Jadilah yang tulus." Indra menunduk, mata berkaca. Ia merasa baru saja diberi pelajaran yang tak ada di bangku kuliah manapun. Kejadian serupa terus berulang. Seorang supervisor HR yang tengah berseteru dengan timnya datang meminta pendapat. Seorang pegawai bagian keuangan yang hampir resign karena tekanan, akhirnya bertahan karena satu nasihat dari Pak Darto. Anehnya, tak satu pun dari mereka merasa direndahkan. Justru, mereka merasa disembuhkan. Tak seperti nasihat bos atau pelatihan dari luar. Kata-kata Pak Darto datang dari pengalaman dan ketulusan. Kabar ini akhirnya sampai ke kantor pusat. Beberapa petinggi heran. Bagaimana mungkin seorang OB bisa menjadi pusat inspirasi tanpa memegang jabatan apapun? Salah satu dari mereka mengusulkan mengirim pelatih profesional untuk mempelajari bagaimana atmosfer kantor itu berubah total hanya karena satu orang. Namun manajer kantor menjawab dengan kalimat pendek, "Tak perlu pelatih. Cukup lihat bagaimana Pak Darto bekerja." Beberapa minggu kemudian, kantor memutuskan membuat program baru bernama Obrolan Bersama Darto. Sebuah sesi informal setiap Jumat pagi, di mana para karyawan boleh duduk bersama Pak Darto, membicarakan apapun, tanpa struktur, tanpa catatan, tanpa laporan. Awalnya hanya beberapa orang yang ikut. Tapi semakin minggu berlalu, semakin ramai. Bahkan kepala cabang ikut duduk diam, mendengarkan Pak Darto bercerita tentang pengalaman hidupnya. "Saya pernah punya segalanya," kata Pak Darto suatu pagi. "Uang, jabatan, mobil, rumah besar. Tapi saya kehilangan semuanya saat orang yang paling saya cintai pergi. Dan saya menyadari, saya terlalu sibuk membangun dunia, tapi lupa membangun jiwa." Ruangan hening. Tak satu pun yang bicara. Hanya suara kipas angin pelan yang terdengar. "Sejak itu," lanjutnya, "saya memutuskan untuk mulai dari awal. Bukan dengan ambisi, tapi dengan hati." Meski tidak tertulis dalam struktur organisasi, Pak Darto menjadi semacam penjaga nurani kantor. Setiap ada konflik, perbedaan, atau ketegangan antar departemen, nama Pak Darto selalu disebut. "Coba tanya Pak Darto, deh. Kita duduk dulu sama Pak Darto, minta pandangan." Ia seperti poros baru dalam struktur yang sebelumnya kaku dan terkotak-kotak. Dan yang luar biasa, ia dihormati, bukan karena diberi kekuasaan, tapi karena ia menjalani hidup dengan ketulusan yang dalam. Sampai suatu hari, saat acara ulang tahun kantor, para karyawan secara kolektif memberi kejutan. Sebuah plakat khusus dengan ukiran, "Terima kasih, Pak Darto. Karena Bapak, kami belajar bahwa kehormatan sejati datang bukan dari jabatan, tapi dari sikap." Pak Darto berdiri di depan panggung kecil,
menerima plakat itu dengan wajah tenang, mata sedikit berkaca. Ia menatap seluruh ruangan. Orang-orang yang dulu menghina, kini berdiri memberi tepuk tangan paling tulus. Ia berkata, "Saya terima ini bukan karena saya hebat, tapi karena kalian sudah mau berubah. Dan itu, bagi saya, jauh lebih berharga dari semua jabatan yang pernah saya punya." Hari mulai senja. Di sudut taman kantor, patung kecil sedang dibangun diam-diam. Bukan oleh kantor, tapi oleh para staf secara swadaya. Patung itu bukan berupa wajah Pak Darto. Hanya siluet seorang pria sedang menyapu lantai, dengan kalimat pendek di bawahnya. "Lihatlah manusia, bukan seragamnya." Karena kini, mereka tahu, seseorang bisa dihormati tanpa jabatan. Tapi tak seorang pun bisa dihormati tanpa ketulusan. Suasana kantor berubah drastis. Tidak ada lagi suara keras dari atasan yang suka menekan. Tidak ada lagi gosip-gosip kasar di pantry. Tidak ada lagi rasa takut atau minder saat ide diajukan. Semua terasa lebih ringan, lebih manusiawi. Dan semua ini terjadi bukan karena rotasi manajemen. Bukan pula karena pelatihan motivasi mahal, tapi karena kehadiran satu orang, Pak Darto. Setelah obrolan Jumat, bersama Pak Darto makin ramai dan membawa dampak positif. Pihak direksi memutuskan untuk melibatkan beliau dalam program perubahan internal kantor. Program itu diberi nama, Hati ke Hati di Tempat Kerja. Tapi Pak Darto punya syarat. Tidak mau disebut sebagai pemimpin program. Ia hanya ingin jadi fasilitator diam. "Apa maksudnya fasilitator diam, Pak?" tanya HRD, bingung. Pak Darto tersenyum. "Saya hanya ingin menyalakan lilin-lilin kecil. Bukan jadi matahari. Biar teman-teman yang bersinar." Program itu dimulai secara perlahan. Setiap tim diberi ruang untuk berkumpul dan membahas satu pertanyaan penting yang diajukan Pak Darto setiap pekan. Misalnya, "Siapa rekan kerja yang kamu belum pernah ucapkan terima kasih? Kapan terakhir kamu mendengarkan seseorang tanpa menyela? Apa satu hal kecil yang bisa kamu bantu hari ini tanpa diminta?" Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tapi efeknya sungguh ajaib. Seorang staf IT bernama Wawan yang dikenal paling pendiam tiba-tiba menulis surat terima kasih untuk cleaning service yang biasa diam-diam mengganti sabun di toilet. Seorang supervisor yang dulu arogan, tiba-tiba datang pagi-pagi dan membantu OB menyusun galon air. Tidak ada perintah, tidak ada insentif. Semua bergerak karena hati mereka disentuh. Dan siapa yang duduk diam memperhatikan semua itu sambil menyapu lorong? Ya, Pak Darto. Suatu hari, rapat mingguan direksi berlangsung dengan suasana yang berbeda. Biasanya penuh tekanan, kini diwarnai cerita-cerita perubahan kecil yang membawa hasil nyata. Salah satu laporan menyebutkan bahwa tingkat keterlambatan turun 60%, turnover karyawan menurun, dan bahkan klien besar merasa tim kantor lebih hangat dan terorganisasi. Direktur utama hanya berkata pelan, "OB itu bukan sekadar office boy. Dia adalah pembentuk budaya." Lalu datanglah satu momen yang membuktikan kekuatan kepemimpinan Pak Darto, meski tanpa jabatan. Sebuah proyek nasional ditawarkan oleh perusahaan asing. Nilainya sangat besar. Tapi untuk mendapatkannya, kantor harus bekerja lintas tim dalam waktu sangat singkat. Dulu, hal ini akan kacau, masing-masing tim berjalan sendiri, banyak ego, banyak saling menyalahkan. Tapi kali ini, entah kenapa, suasananya beda. Pak Darto yang biasanya hanya membantu menyajikan minuman, kali ini mendampingi tim-tim dalam diam. Ia hadir di semua ruangan rapat. Ia menyemangati satu persatu karyawan yang mulai lelah. Ia menuliskan kutipan-kutipan motivasi sederhana dan ditempel di sudut lift atau ruang istirahat. Yang jujur akan tahan lama. Yang ikhlas, walau tidak terlihat, akan diingat. Yang paling kuat bukan yang paling keras,
tapi yang paling sabar. Kutipan-kutipan itu seperti sihir. Mereka menyatukan semangat orang-orang yang sebelumnya acuh. Tepat 2 minggu setelah proyek dimulai, seluruh pekerjaan rampung lebih cepat dari tenggat. Klien dari luar negeri sampai terkejut dengan efisiensi dan keharmonisan tim kantor. Sebelum meninggalkan kantor, sang klien bertanya pada direktur, "Apa rahasia kalian?" Direktur hanya menunjuk ke seorang pria tua berseragam abu-abu yang sedang membersihkan kaca jendela. Itu rahasia kami." Klien itu tertawa. "Dia? OB itu?" Direktur tersenyum. "Dialah yang membuat kami jadi manusia sebelum jadi pekerja." Beberapa waktu kemudian, banyak perusahaan lain mengirim perwakilan ke kantor itu. Mereka ingin belajar langsung tentang budaya kerja yang berubah pesat. Ada yang datang dari Jakarta, ada dari Surabaya, bahkan dari luar negeri. Semua heran. Tak ada sop yang rumit. Tak ada sistem teknologi tinggi. Tapi semangat kerja di kantor itu luar biasa sehat dan kuat. Mereka mulai menyadari satu hal. Keajaiban itu datang bukan dari strategi besar, tapi dari keteladanan kecil yang konsisten. Dan semua mata akhirnya tertuju pada Pak Darto. Tapi seperti biasa, Pak Darto tidak mau tampil di depan. Ia lebih memilih duduk di taman belakang, merapikan pot bunga yang mulai tumbuh liar. Ketika seorang jurnalis datang ingin mewawancarainya, ia hanya menjawab, "Saya ini cuma tukang sapu." Tapi kadang, orang yang menyapu bisa melihat lebih banyak kotoran dibanding orang yang duduk di kursi empuk. Jurnalis itu terdiam. Ia sadar, kalimat itu lebih tajam daripada analisis manapun. Pada satu Jumat pagi yang cerah, Pak Darto mengumpulkan semua karyawan di taman kantor. Tanpa pengeras suara, tanpa formalitas. Ia hanya berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saya akan minta satu hal. Semua menatap serius. Jangan jadikan saya simbol. Jadikan saya pengingat. Karena satu-satunya cara agar kantor ini terus baik, adalah dengan terus menjadi manusia. Bahkan ketika kalian sudah sangat sibuk menjadi profesional." Lalu ia mengangguk pelan, dan kembali masuk ke dalam gedung, memungut kertas kecil di lorong yang terjatuh. Dan semua orang tahu, keajaiban itu bukan soal hebatnya satu orang. Tapi karena satu orang itu menginspirasi banyak orang untuk ikut jadi lebih baik. Sudah hampir seminggu, Pak Darto tak terlihat di kantor. Tak ada suara sapu menyapu lorong pagi-pagi. Tak ada sosok berseragam abu-abu yang menyapa setiap orang dengan anggukan pelan. Awalnya, semua orang mengira ia hanya libur, atau mungkin sakit ringan. Tapi ketika hari ketiga berlalu tanpa kabar, satu demi satu orang mulai cemas. "Ibu HRD, apakah Pak Darto cuti?" tanya Icha dari tim administrasi. "Tidak ada pengajuan cuti," jawab HRD bingung, sembari membuka sistem absensi elektronik. "Ini aneh." Kepanikan kecil mulai terasa di udara. Semua ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan lift terasa lebih dingin. Tidak ada kata-kata bijak di dinding pantry. Tidak ada kopi hangat yang biasanya tersedia pukul 8 tepat. Seolah ruh dari gedung itu ikut pergi bersama ketidakhadiran Pak Darto. Hari keempat, ada yang menemukan sesuatu. Di pantry, di antara tumpukan gelas dan rak gula, terdapat sebuah amplop kecil berwarna coklat. Tidak tertutup rapat, hanya diselipkan begitu saja di balik kaleng teh. Pada bagian depan, tertulis tangan dengan sangat rapi. "Untuk teman-temanku yang kini sudah saling menghargai. Darto." Amplop itu dibuka oleh bagian HRD, dan isinya hanya satu lembar kertas sederhana, tulisan tangan penuh ketenangan. "Terima kasih telah belajar untuk melihat manusia, bukan hanya seragamnya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya, satu orang bisa menyalakan 1000 lilin, jika ia tidak takut menjadi yang pertama menyalakan korek. Jangan cari saya.
Saya hanya ingin tahu, apakah kebaikan bisa terus tumbuh, meski pohon yang menanamnya sudah pergi. Jaga kantor ini baik-baik. Jaga hati kalian lebih baik lagi. Darto. Semua yang membacanya terdiam. Bahkan Pak Martin, supervisor paling keras sekalipun, hanya bisa menunduk dan menarik napas panjang. Beberapa mata mulai basah. Tidak karena kesedihan semata, tapi karena rasa kehilangan yang dalam. Keesokan harinya, seluruh karyawan berkumpul tanpa dikomando. Tak ada undangan resmi, tak ada jadwal rapat. Mereka hanya tahu harus ada yang dilakukan. Seorang staf desain membuat papan besar bertuliskan "Jejak Kebaikan Pak Darto" dan meletakkannya di lobi utama. Siapapun boleh menempelkan catatan kecil tentang pengalaman mereka bersama Pak Darto. Dalam sehari, papan itu penuh. Pak Darto pernah diam-diam gantikan air galon yang harusnya giliranku. Waktu aku terlambat karena anakku sakit, dia yang buatin laporan palsu biar aku nggak kena potong gaji. Aku pernah jatuh di parkiran, dan satu-satunya yang bantu angkat tasku cuma Pak Darto. Aku nggak akan pernah lupa kutipan, kerja itu bukan cuma cari uang, tapi juga jaga harga diri, yang beliau tempel di lift. Maaf ya, Pak, aku dulu salah menilai Bapak. Terima kasih sudah sabar. Semua tulisan itu membuat kantor jadi tempat air mata, tapi juga tempat pembelajaran yang luar biasa. Hari berikutnya, manajemen memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak biasa. Mendirikan sebuah taman kecil di belakang kantor. Taman itu tidak mewah, hanya berisi beberapa bangku kayu, pohon Kamboja, dan batu besar dengan tulisan ukir sederhana. Taman Darto, tempat kita belajar jadi manusia. Tempat itu kemudian menjadi tempat favorit karyawan untuk merenung, makan siang, atau sekadar membaca. Sebuah papan kecil dipasang di sana yang bertuliskan, "Kamu sedang duduk di tempat yang dulu disapu seseorang yang kamu anggap remeh. Kini kamu mengenangnya sebagai guru." Setiap hari Jumat, karyawan tetap mengadakan sesi obrolan hati ke hati. Tapi kini, sesi itu dibuka dengan satu kalimat tetap. Mari kita mulai dengan mengingat seseorang yang tak pernah memberi ceramah, tapi mengubah kita semua. Tidak ada satu pun dari mereka yang pernah melihat Pak Darto marah. Tidak ada yang pernah mendengar dia berbicara kasar. Tapi setiap kata dan tindakannya, kini terpatri dalam hati semua orang. Beberapa bulan berlalu. Kantor itu berkembang pesat. Tak hanya dari sisi finansial, tapi dari budaya kerja. Banyak perusahaan datang untuk belajar. Tapi anehnya, saat mereka bertanya strategi rahasia, jawaban dari karyawan kantor itu selalu sama. "Kami pernah punya office Bu, yang membuat kami sadar bahwa kantor ini tidak akan bertahan tanpa hati nurani." Sampai hari ini, tidak ada yang tahu kemana perginya Pak Darto. Beberapa menduga ia pindah kota. Ada yang bilang ia mungkin membantu kantor lain diam-diam. Ada pula yang percaya bahwa Pak Darto sengaja menghilang agar semua orang belajar bertumbuh tanpa bergantung padanya. Tapi satu hal yang pasti, namanya tak pernah hilang. Di dalam hati semua orang di kantor itu, nama Pak Darto bukan lagi sekadar OB. Ia adalah simbol kejujuran, simbol ketekunan, simbol penghormatan kepada manusia, tak peduli apa jabatannya. Terkadang, orang paling tak terlihat justru memberi dampak paling abadi. Terima kasih, Pak Darto. Dimanapun Bapak berada, kami tidak akan lupa. 1 tahun telah berlalu sejak Pak Darto menghilang. Musim telah berganti. Pohon Kamboja di taman belakang kantor telah menjatuhkan dan menumbuhkan ratusan daun. Taman itu kini rindang dan menjadi tempat yang paling damai di seluruh gedung. Setiap Jumat sore, selalu ada karyawan yang duduk di sana. Entah membaca, berdoa, atau sekadar diam. Hari itu, kantor sedang bersiap untuk ulang tahun perusahaan yang ke-20.
Sebuah acara besar digelar. Semua mantan direktur diundang, seluruh karyawan diminta mengenakan pakaian formal. Ruang aula dihiasi dengan megah. Lampu gantung kristal, panggung tinggi, makanan mewah berjejer. Tapi ada satu hal yang paling menyentuh hati semua orang. Di bagian tengah panggung, terdapat selubung kain putih menutupi sesuatu. Di sebelahnya tertulis, "Untuk sosok yang mengajarkan kami apa arti saling menghargai." Saat acara mencapai puncak, MC dengan suara bergetar berkata, "Dan kini, dengan penuh hormat, kita peringati seseorang yang bukan direktur, bukan manajer, bukan konsultan, tapi pengubah hidup." Selubung itu ditarik. Semua hadirin berdiri. Beberapa langsung menahan napas. Di baliknya berdiri sebuah patung perunggu setinggi 1,5 meter. Seorang pria berseragam OB dengan topi datar. Tangan kirinya memegang sapu, tangan kanannya menggenggam cangkir kopi, dan senyum tenang yang tak akan pernah dilupakan siapapun, Pak Darto. Patung itu berdiri tegak. Di dasarnya, terukir kalimat. Ia tidak memberi perintah, tapi semua mendengarkan. Ia tidak duduk di ruangan VIP, tapi hatinya menjadi pusat kantor ini. Ia adalah office boo, guru kehidupan, dan sahabat diam semua orang. Terima kasih, Pak Darto. Kami belajar karena Bapak pernah ada. Hening. Lalu tepuk tangan. Lalu tangis. Bahkan Pak Martin, yang selama ini dikenal kaku dan perfeksionis, tak mampu menahan air mata. Ia maju ke depan panggung, menatap patung itu lama, lalu berkata dengan suara parau, "Kalau hari itu aku bisa ulang, aku ingin jadi orang pertama yang menyambutmu dengan senyum, Dar." Semua orang terdiam. Beberapa mulai menangis. Setelah acara selesai, ratusan karyawan mendatangi taman belakang. Mereka mengikat pita putih di setiap cabang pohon Kamboja sebagai tanda kenangan. Di depan patung, puluhan catatan kecil ditempelkan, berisi terima kasih, penyesalan, dan doa. Terima kasih sudah tidak membalas hinaanku dengan kebencian. Saya sekarang menjadi manajer yang adil karena pernah diajari oleh Bapak. Setiap kali saya melihat orang berseragam kerja kasar, saya langsung ingat Bapak. Bapak membuat saya ingin jadi manusia, bukan sekadar karyawan. Malam itu, tak ada pesta dansa. Tak ada musik keras. Semua memilih duduk tenang, menatap patung yang diam, tapi terasa hidup. Icha, yang dulu paling sering menyindir Pak Darto, kini menjadi kepala divisi administrasi. Tapi tiap pagi, ia menyempatkan diri membersihkan pantry sebelum office boo yang baru datang. Saat ditanya kenapa, ia hanya tersenyum. "Karena dulu, aku pernah memperlakukan seseorang yang jauh lebih baik dariku, seperti tidak layak dihargai. Dan aku tidak mau mewarisi arogansi itu." Bahkan Pak Tono, mantan atasan yang dulu pernah menyindir status Pak Darto, kini setiap minggu mengisi pelatihan internal bertema, "Merendahkan orang bukanlah tanda kekuatan, tapi tanda kegagalan mengenal nilai manusia." Dan pada setiap pembukaan pelatihannya, ia selalu berkata, "Saya tidak belajar ini dari buku. Saya belajar ini dari seseorang yang menyapu lantai, tapi membersihkan hati kami semua." Kini, tidak ada karyawan baru yang tidak mengenal nama Pak Darto. Setiap onboarding karyawan baru selalu mengawali sesi pelatihan dengan menonton dokumenter pendek berjudul "Kisah Sang OB yang Mengajarkan Dunia Kantor Ini untuk Berhati." Namun, satu hal yang belum berubah adalah tidak ada satupun yang tahu di mana Pak Darto berada. Beberapa kali ada yang mencoba mencarinya. HRD pernah menghubungi data lamanya, tapi nomor dan alamat sudah tidak aktif. Seolah ia memang sengaja ingin hilang, bukan karena melarikan diri, tapi karena misi hidupnya sudah selesai. Tapi suatu malam, penjaga malam kantor menemukan secarik kertas terselip di pintu taman kecil. Kertas itu sederhana.
Tulisannya khas. Saya melihat dari jauh. Kalian sudah tidak sama lagi. Teruskan. Jangan menunggu sosok lain untuk jadi manusia baik. Jadilah itu lebih dulu. D. Kertas itu kini dilaminasi dan digantung di dinding lobi. Akhir dari kisah ini bukan tentang kemana perginya Pak Darto, melainkan tentang kemana hati kita melangkah setelah belajar untuk menghargai. Ia tidak meninggalkan warisan uang, tidak juga jabatan. Tapi ia meninggalkan pelajaran yang jauh lebih mahal. Harga seorang manusia tidak ditentukan dari status, tapi dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Dan dari situlah, penyesalan mereka berubah menjadi kekuatan. Kekuatan untuk terus berbuat baik. Kekuatan untuk memperlakukan siapapun. OB, satpam, cleaning service, resepsionis, bahkan orang asing, dengan penuh hormat. Karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya mereka, dan seberapa besar hati yang mereka miliki. Dalam hidup ini, kita sering tergoda untuk menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, dari seragam yang ia kenakan, pekerjaan yang ia lakukan, atau status sosial yang tampak di permukaan. Padahal, setiap manusia membawa kisahnya sendiri, perjuangannya sendiri, dan nilainya sendiri yang tidak selalu terlihat oleh mata. Kisah Pak Darto mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Hormatilah semua orang, tanpa memandang jabatan, latar belakang, atau status sosialnya. Karena bisa jadi, orang yang selama ini kita remehkan, justru adalah orang yang paling berharga dan paling mengerti makna kehidupan. Dalam dunia kerja, sopan santun dan rasa hormat bukan hanya milik mereka yang berpangkat tinggi. Justru dari cara kita memperlakukan orang-orang yang dianggap kecil, disitulah terlihat siapa kita sebenarnya. Jangan tunggu seseorang pergi untuk menyadari nilainya. Jangan tunggu penyesalan datang baru belajar menghargai. Jadilah manusia yang lebih dulu menyapa, lebih dulu membantu, dan lebih dulu bersikap baik, tanpa menunggu imbalan apapun. Karena kebaikan, ketulusan, dan rasa hormat adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan dimanapun kita berada. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, dan membawa pelajaran itu ke dalam kehidupan nyata, setiap hari, kepada siapapun.